Halo murid-murid, kembali lagi dengan Miss Dancer di pelajaran Matematika kelas 5. Nah, sebelum kita memulai pelajaran Matematika pada hari ini, Miss Dancer ingin mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year! Yeay! Nah, murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang satuan kuantitas. Semangat ya! Nah, murid-murid, pada pembelajaran kali ini, satuan kuantitas yang akan kita pelajari itu adalah gross, rim, kodi, dan lusin. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, gross. Gross, umumnya satuan gross ini digunakan untuk menyatakan jumlah alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada rim. Rim ini biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah lembaran pada kertas. Dan yang ketiga ada kodi. Kodi biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah dari barang-barang tekstil seperti kain, celana, baju, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada lusin. Nah, lusin biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti gelas, piring, sendok, toples, dan sebagainya. Nah, murid-murid, seperti yang kalian lihat, Miss sudah menuliskan beberapa satuan kuantitas, oke? Nah, yuk kita lihat sama-sama. 1 gross sama dengan 144 buah. Ingat ya, 1 gross sama dengan 144 buah. 1 gross sama dengan 12 lusin. Ingat juga, 1 gross sama dengan 12 lusin. Nah, yang ini untuk kertas kan? 1 rim sama dengan 500 lembar. 1 rim sama dengan 500 lembar. Dan yang selanjutnya, 1 kodi sama dengan 20 lembar atau 20 helai atau 20 buah. Diingat anak-anak, 1 kodi sama dengan 20 lembar atau 20 helai atau 20 buah. Dan yang terakhir, 1 lusin sama dengan 12 buah. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, murid-murid, sekarang kita akan beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama ya. Ada 1 soal. Setengah gross kancing sama dengan titik-titik lusin kancing. Nah, kalian masih ingat kan satuan kuantitas yang tadi Miss ajarin? Yap, 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Betul tidak? Nah, di sini soalnya adalah setengah gross. Nah, jadi cara penyelesaiannya gimana, Miss? Nah, cara penyelesaiannya adalah setengah kali 12 lusin. Oke, setengah kali 12 lusin. Karena 1 gross itu 12 lusin ya, ingat. Jadi setengah kali 12 lusin. Loh, kok bisa jadi 6 lusin? Nah, cara perhitungannya adalah 1 kali 12 sama dengan 12, lalu 12 dibagi 2. Hasilnya 6 lusin. Nah, jadi jawaban dari setengah gross kancing sama dengan 6 lusin kancing. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, murid-murid, sekarang kita akan beralih ke contoh soal nomor 2. Murid-murid, kalian sudah belajar kan tentang satuan kuantitas? Nah, di sini ada 1 soal. 2 gross tambah 10 kodi sama dengan titik-titik buah. Nah, murid-murid, kalian bisa melihat bahwasanya satuan kuantitasnya itu berbeda. Oleh karena itu, kalian harus mengubah satuannya menjadi buah. Masih ingat 1 gross itu berapa buah?
Nah, satu gross itu 144 buah. Satu kodi berapa buah? Hayo, siapa yang ingat? Betul sekali, satu kodi itu 20 buah. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. 2 gross artinya 2 kali 144 buah. Nah, sedangkan yang 10 kodi, jangan lupa ya, dikasih lambang tambah. 10 kodi kan, satuannya kodi. Satu kodi itu 20 buah, berarti 10 kali 20 buah. Nah, sampai di sini mengerti ya? Nah, 2 kali 144 buah hasilnya menjadi 288 buah. Nah, ditambah yang tadi 10 kali 20 buah berapa? Hayo, 200 buah. Nah, 288 buah ditambah 200 buah hasilnya menjadi 488 buah. Nah, jadi jawaban dari 2 gross tambah 10 kodi sama dengan titik-titik buah, jawabannya adalah 488 buah. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah murid-murid, sekarang kita akan beralih ke contoh soal yang nomor 3. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah soal yang cukup rumit, tapi Miss yakin dengan penjelasan Miss kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah yuk kita lihat sama-sama. 84 buah kurang 3 lusin tambah 1,5 gross sama dengan titik-titik lusin. Nah pasti kalian bingung ini. Miss, biasanya kan dari lusin ke buah, kenapa ini terbalik ya? Nah anak-anak, sebelum kalian mengerjakannya, Miss akan menjelaskan sedikit. Biasanya satu lusin itu 12 buah. Nah, kalau lusin ke buah itu dikali. Nah, karena ini terbalik dari buah ke lusin, maka harus dibagi. Oke? Nah, yuk kita lihat sama-sama. 84 buah. Biasanya satu lusin 12 buah. Itu dikali. Nah, sekarang buah menjadi lusin. Maka 84 dibagi 12. Nah, lihat. Kurang 3 lusin ke lusin. Berarti sama ya, satuannya sama, dikali 1. 3 kali 1. Nah, yang ketiga kalian bisa lihat satuannya gross. Gross ke lusin. 1,5 gross. Kalau tadi Miss ajarin 1 gross itu berapa lusin? Hayo, 12 kan? Jadi 1,5 gross itu artinya 1,5 dikali 12 lusin. Oke? Nah, di sini 84 dibagi 12 hasilnya 7. 7 dikurang 3. Lalu ditambahkan lagi 18. 18 ini dari mana, Miss? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2 kali 12. 3 kali 12 dapat berapa? Hayo. 36. 36 ini dibagi 2, hasilnya jadi 18. Nah, 7 buang 3 hasilnya 4. 4 tambah 18 jadi 22. Jadi, jawaban untuk soal di atas adalah 22 lusin. Sudah mengerti ya murid-murid? Nah murid-murid, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Nah, contoh soal yang nomor 4 ini merupakan soal cerita ya. Yuk kita baca sama-sama. Seorang penjahit membeli 3 kodi kancing. Sebanyak 3/4 kodi telah digunakan. Berapa buah kancing yang tersisa? Nah, murid-murid bisa kalian lihat di sini. Ini adalah satuan kuantitas kodi yang harus diubah ke buah. Jadi, satuan yang kuantitas yang tadi Miss ajarkan kalian harus hafal ya di luar kepala. 1 kodi itu berapa buah? Ayo, masih ingat? 20 buah. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 3 kali 20 buah dikurang 3/4 kodi kan? Jadi tetap dikali 20 buah. 3/4 kali 20 buah. 3 kali 20 buah sama dengan 60 buah. Dikurang 3/4 kali 20 buah itu hasilnya berapa? Hayo, 15 buah. Jadi 60 buah
kurang 15 buah. Hasilnya 45 buah. Nah murid-murid, jadi penyelesaian untuk soal cerita di atas jawabannya adalah berapa? Kancingnya yang tersisa berapa? Jadi kancing yang tersisa itu adalah 45 buah. Sudah mengerti ya murid-murid? Dan ingat loh, setiap soal cerita itu kalau penyelesaiannya itu harus disertai dengan kalimat jadi ya. Jangan lupa. Nah murid-murid, soal cerita lagi nih. Yuk kita baca yuk sama-sama contoh soal yang kelima. Ayah membeli 1,5 rim kertas HVS. Diberikan kepada kakak sebanyak berapa? 25 lembar. Berapa lembar sisa kertas HVS ayah? Nah murid-murid, sebelum Miss masuk ke penyelesaiannya, Miss ingin bertanya, 1 rim itu berapa lembar? Hayo, 1 rim itu bagus sekali. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Jadi di sini satuan kuantitasnya itu harus dari rim diubah ke lembar. 1,5 dikali berapa? Kali 500 lembar. Karena 1 rim itu 500 lembar. Oke, dikurang 25 kali 1 lembar. Loh Miss, kenapa kali 1? Iya, karena sama-sama satuannya lembar. Nah, 1,5 kali 500 lembar hasilnya 750 lembar. Loh Miss, dari mana datangnya 750 lembar? Nah, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. 3 kali 500 sama dengan 1.500, betul tidak? Nah 1.500 ini kita bagi 2, jadilah hasilnya 750 lembar. Dikurang 25 kali 1 lembar, hasilnya tetap 25 lembar kan? Nah jadi 750 lembar kurang 25 lembar, hasilnya adalah 725 lembar. Nah murid-murid, ingat seperti yang tadi Miss bilang, setiap penyelesaian soal cerita harus disertakan kalimat jadi. Jadi, sisa kertas HVS ayah adalah 725 lembar. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah murid-murid, sekarang kita berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Dan Miss berharap kalian bisa lebih semangat belajar matematika. Nah, demikian ya pembelajaran kita hari ini tentang satuan kuantitas. Ingat, sering-sering menghafal satuannya supaya nanti waktu mengerjakan soal cerita kalian sudah lebih mahir. Oke? Ciao, bye!